Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Agus Midun. Untuk kali ini akan saya lanjutkan video saya yang berikutnya, dan nggak usah berlama-lama, langsung saja kita kembali dengan Bapak Sunawan. Ya, sementara ini pemasaran masih di lintas lokal ya, pasti diambil pengepul lokal atau jaga-jaga lokal. Sementara itu ya yang banyak itu diambil di daerah Malang, Batu, jagal Batu itu langsung ke sini, dan bakul-bakul atau jagal-jagal yang masih lokal. Jadi sementara ini saya jualnya tetap pakai sistem timbang, karena dengan timbang itu semuanya akan dimudahkan. Jadi peternak pun juga tidak terlalu dirugikan, pembelinya sendiri pun juga tidak merasa nanti sampai salah tafsir itu aja. Jadi mungkin semua bisa dipastikan kalau dengan timbangan. Kalau harga sementara ini ya di kisaran 4 sampai 45 lah. Itu saya jualnya semuanya dengan sistem timbang. Jadi semuanya bisa diprediksi nanti ini dapat uang berapa, ini bisa. Dari berat badan sapi sih. Iya, dari badan sapi sekian mau tak jual, nanti dapat uang sekian, itu sudah banyak dipastikan nanti sekian. Kalau hanya di istilahnya jual adekan itu kadang-kadang ya beda, pembeli juga beda tafsirannya. Kadang di situ petani peternak itu banyak mengalami kerugian lah di situ biasanya. Kalau untuk pemilihan bibit, Pak? Sementara ini bibit itu kendala yang menjadi kendala pokok di penggemukan itu adalah di bibit, karena kita dapatnya bibit itu serta-merta semuanya masih didapatkan dari pasar hewan terdekat ya, mungkin itu. Jadi ya harganya sangat variatif sekali kalau di pasar. Jadi mungkin ada yang bisa beli timbangan kalau bobotnya di atas 400 sampai 500 kilo masih bisa timbangan, tapi kalau di bawah itu ya di pasar itu tidak ada timbangan, tetap belinya sistem adekan itu. Nah, dengan sistem adekan itu kalau bibit kalau mau ditimbang itu tetap tidak masuk harga dengan timbangan, bisa sampai 50.000 per kilo kalau mau ditimbang dengan harga yang adekan itu. Ya, kendala dari peternak adalah pembelian bibit itu yang sangat kesulitan. Kalau udah pandai-pandai memilih ya dan negosiasi harga ya, kita pasti akan kalah di situ biasanya. Jadi dari beberapa jenis sapi itu semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi nggak semua sapi itu hampir sama, enggak. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Kali ini memang jenisnya masih simental ya, masih simental. Yang tentunya harus dipilih adalah dari bentuk sudut kakinya ini. Sudut kakinya ini kadang-kadang petani itu ngomong kakinya siku ya. Yang namanya siku adalah ini, punggung ke belakang itu masih lurus. Nah, ini yang siku. Dan bentuk kuku-kukunya yang semacam ini masih relatif kuat kalau mau dibebani sampai 700 atau 800 kilo. Jadi seperti itu. Itu kriteria dari penggemukan itu yang harus banyak dilihat di situ. Ya, terus kondisi ini perutnya ini tidak terlalu tidak terlalu gede lah. Jadi apa yang namanya wong Jawa itu ngomong jembluk, nah itu nggak bagus. Nah, biasanya petani itu banyak yang ngomong itu istilahnya adalah neleh, nah dipotongnya gede gitu. Jadi yang harusnya bentuknya simetris seperti ini sama ini masih lurus, kaki-kakinya kokoh, kukunya tidak terlalu panjang, tumpuannya ke tanah itu kuat gitu loh. Kalau kepala saya kira ya hampir sama lah, modelnya juga seperti itu. Jadi ini adalah jenis sapi simental ini. Ini track recordnya masih bagus, pertambahan berat badannya bisa sampai
1,5 kilo sampai 2 kilo satu hari ini. Ini menghabiskan pakan sekitar 12 kilo satu hari ini. Jadi ini yang pertumbuhannya bagus seperti itu. Saya tunjukkan sapi-sapi yang istilahnya kurang bagus di kakinya. Ini contohnya, sebelah sini saya juga ada ini. Ternyata memang, nah ini dari bentuk kakinya ini. Nah, kalau jalan pun dia agak kesusahan. Bentuk kukunya pun tidak simetris. Nah itu. Nah ini kalau orang Jawa ngomong ini namanya jalmo. Nah, kalau di Jawa Timuran atau di sekitar sini banyak orang yang namanya jalmo. Ya ini nanti kalau dibebani sampai 600 kilo, dia jalan aja kesulitan. Ternyata sapi yang model-model seperti itu pertambahan berat badannya pun juga nggak bisa maksimal. Ini cuma mampu 1 kilo nih, satu harinya cuma mampu 1 kilo. Jadi kalau dihitung ekonomisnya ya masih ekonomis lah, masih pembelian pakannya masih bisa dibayar sama sapi ini. Tapi kalau saya ini kurang ideal. Kalau bentuknya semua bagus, hanya kakinya aja ini. Nah ternyata bentuk kaki yang semacam ini berat badan itu tidak bisa maksimal pertambahan berat badannya. Nah ini harus diperhatikan petani. Kalau beli sapi warnanya bagus, kalau kuku-kukunya atau kakinya seperti ini, mendingan jangan. Ini saya hanya mempraktekkan aja. Memang sengaja saya beli sapi yang seperti ini. Jadi nanti saya tahu pada saat kedepannya kalau membeli sapi ya kaki itu menjadi prioritas juga, karena dia yang akan membawa tumpuan dari berat badannya sapi ini. Tumpuannya adalah di keempat kaki ini. Itu yang sangat berpengaruh sekali. Oke, kemudian untuk model kandang atau bentuk kandang, Ya, kami membuat kandang karena ini dasarnya kandang ayam, jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan sapinya. Nah, mungkin ini tiang ini sampai sini ini adalah 3 meteran, tak bagi 2, jadi satu ini 1,5 untuk satu sapi. Walaupun bobot sapi 1 ton, saya kira ini masih ideal. Jadi sapinya masih leluasa untuk dia tiduran atau rebahan, dia masih leluasa. Jadi tempat pakannya semua dibuat beton. Tidak boleh di sini ada penumpukan pakan sampai busuk atau bagaimana, nggak boleh. Jadi setiap hari harus dibersihkan dan harus habis pakan itu. Kalau nggak habis ya dibuang, diambil dibuang. Tempat minum ini karena sudah banyak, jadi ini tak buat otomatis. Ini intinya main di tandon pusat, tandon airnya sana jangan sampai kehabisan. Ini pasti selalu ada airnya. Jadi ini tidak bisa habis kalau tandon induknya tidak habis. Jadi otomatis pakai sistem bejana berhubungan ini namanya. Jadi semuanya otomatis diminumin sapi, dia nggak bisa habis kalau tandonnya nggak habis. Semuanya sampai keliling sana sama ini, sistemnya seperti itu. Untuk lantai sapi itu karena sangat kuat sekali tenaganya, jadi jangan nanggung kalau membuat lantai dari beton. Jadi kalau nanggung pasti bentar aja akan jebol, jadi harus kuat. Saya ini pakai campuran beton itu untuk lantai 1:2, jadi 1 sak semen 2 sak pasirnya. Nah, luar biasa itu. Terus kuat dan awet.